Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Mari kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Identitas diri melibatkan suatu pengakuan dan perasaan yakin akan identitas personal individu yang berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan demi mendapatkan arti atau makna untuk kehidupannya sendiri. Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah setia dengan janjinya yang selalu memberkati dan menolong dalam hidup ini. Siapa, apa, dan dari manapun kita, Allah peduli akan kehidupan kita. Allah tidak memandang rendah identitas umat-Nya. Allah menerima kita apa adanya. Hal ini terwujud pada penerimaan Allah dalam karya Kristus. Allah memberi dirinya dan mengasihi kita. Identitas kita sekarang sama, yaitu anak-anak Allah. Marilah berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dalam kasih
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 78, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, secara responsiria. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutmu. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan
boleh kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari pertama Tawarik pasal 4 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan, lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf, yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Tawarik adalah kitab yang menceritakan sejarah bangsa Israel dari permulaan sampai ke pembuangan. Diceritakan dengan banyak statistik dan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel yang menyebabkan mereka dihukum oleh Tuhan karena ketidaksetiaan. Kitab ini menyoroti apa yang dianggap penting secara teologis. Keputusan teologis yang diambil dipengaruhi sedikit banyaknya oleh faktor ekonomi, sosiologi, politik agama, perang, atau kombinasi dari faktor-faktor tadi. Penulis kitab Tawarik bukanlah seorang sejarawan dalam arti modern. Ia tidak menaruh perhatian pada fakta-fakta Israel belaka, melainkan pada makna fakta-fakta yang dipaparkan. Artinya, penulis mau mengatakan kepada pembaca, perlu ditafsir dalam paham bagaimana hidup ini dijalani dalam makna dan pengharapan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kitab Tawarik melihat pentingnya memelihara kesetiaan bangsa itu kepada Tuhan dengan memberi banyak perhatian pada ibadat yang benar. Keberhasilan dan kegagalan para pemimpin masa lalu menarik pelajaran moral dan spiritualitas di dalam kehidupan umat, dan ini menjadi pelajaran yang terus-menerus dipahami yang berguna dalam kehidupan masyarakat sesudah pembuangan. Mau mengatakan, ketika hidup di dalam Tuhan ada harapan, masih ada pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Hal ini disoroti oleh penulis Tawarik karena bangsa Israel mengalami pukulan berat ketika mereka mengalami pembuangan. Masa pembuangan adalah hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau mengatakan, kembalilah kepada Tuhan. Menarik perikop bacaan kita hari ini, meskipun banyak nama-nama dan tempat disebutkan dalam perikop bacaan kita. Sebuah nama, profesi, dan daerah ditulis dalam Alkitab bukan tanpa maksud dan makna dan tujuan. Hal ini dituliskan mau mengatakan kepada kita di balik nama ada cerita yang menarik yang dapat kita pelajari dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan dan karuniakan dalam hidup kita.
garis keturunan ditulis dalam Alkitab mau mengatakan bangsa ini punya garis keturunan yang jelas dan punya peran yang jelas dalam menjalani hidup ini. Alkitab mau mengatakan jangan lebay dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan tahu apa rencana kehidupan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel hidup bukan tanpa tujuan dan makna. Ada rencana Tuhan atas hidup mereka. Yang menarik dari perikop bacaan kita adalah bukan hanya keturunan Daud saja yang tercatat di dalam Alkitab dan Tuhan memberkati, ada keturunan Yehuda dari cabang lain yang diberkati oleh Tuhan juga. Jadi, dari sini dapat kita pahami bagaimana sulitnya hidup mereka. Garis keturunan dari manapun Tuhan tetap memelihara dan memberkati mereka. Apapun profesi dan status mereka, Tuhan tetap memberkati dan memakai hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Di sini mau menunjukkan bahwa Tuhan selalu setia kepada ciptaannya dan keturunan manusia. Tuhan sedang menguatkan umatnya yang kehilangan identitas sebagai bangsa yang tersingkir dalam percaturan bernegara dan berbangsa. Sikap bergantung akan Allah ini juga yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan melupakan Tuhan ketika menghadapi suatu masalah, pergumulan, persoalan yang besar dalam hidup ini. Seringkali ketika menghadapi masalah, seseorang lebih cenderung terdahulu mencari seseorang teman atau rekan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, ketimbang datang dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Hal ini adalah langkah yang keliru. Seperti Rut orang Moab yang ikut Naomi ke Bethlehem, demikianlah hidup kita. Seperti Rut yang tidak punya identitas yang jelas ketika ia ada di Bethlehem, tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Rut. Demikian juga Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tapi itulah iman Rut, meskipun hidup Rut mengalami kesusahan. Seperti di tangan seorang tukang periuk. Nats Alkitab kita mau menggambarkan Rut adalah orang Moab yang datang ke Bethlehem. Sama juga dalam perikop bacaan kita, Yokim, Yoas, Saraf menguasai Moab, tapi kembali ke Bethlehem. Dan mereka pekerja periuk, tukang periuk. Tukang periuk di sini bukan sebatas kata pekerjaan tukang periuk, tapi ada makna tersendiri bagi kita dalam perenungan hari ini. Hidup Rut seperti di tangan tukang periuk. Seperti tukang periuk menghadapi tanah liat yang dipegangnya, maka demikian jugalah Tuhan menghadapi kita dan semua orang. Tuhan yang maha perkasa berkuasa membentuk kita dan semua orang di jagat raya. Di hadapan Tuhan kita dibentuk menurut kehendak dan gambarnya. Tuhan membentuk kita seperti seorang penjunan, membentuk tanah liat yang dipegangnya. Jika tanah liat itu tidak memiliki kuasa untuk bertanya apalagi menolak kehendak tukang periuk, maka demikian juga kita tidak memiliki kuasa apapun untuk bertanya kepada Tuhan mengapa Allah membentuk kita. Kita tidak dapat bertanya kepadanya mengapa Tuhan menjadikan kita bagaikan tanah liat yang dibanting, yang diinjak, dipelintir, diputar, ditekan, dan diproses oleh tukang periuk pada saat pembentukan. Begitu jugalah keadaan kita ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan kita hanyalah seperti tanah liat yang tidak memiliki daya, kekuatan dan nilai apapun, seperti juga tanah liat yang tidak berharga juga tidak dibentuk
jika tidak dibentuk oleh tukang periuk, ia tidak akan punya harga. Begitu juga kita tidak berharga jika tidak dibentuk oleh tangan Tuhan. Suka atau tidak suka, kita tidak akan bernilai apapun jika kita tidak diproses oleh Tuhan. Percayalah bahwa kita menjadi ada seperti kita ada saat ini adalah karena Tuhan memproses dan sudah bekerja bagi kita dengan penuh kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita. Berbahagialah kita yang percaya bahwa diri kita seperti tanah liat yang tidak memiliki kuasa untuk menolak perbuatan tukang periuk terhadapnya. Karena tukang periuk dapat memastikan apa yang harus dibuatnya terhadap tanah liat yang berada di tangannya. Berbahagialah kita yang siap dibentuk bagaikan tanah liat, yang diinjak, ditekan, diputar, diproses oleh tukang periuk pada saat pembentukan. Karena Dia berkuasa membentuk dan memproses kita sesuai kehendak dan rencananya yang sudah Ia tetapkan dari semula untuk kita. Berbahagialah kita yang memposisikan diri seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh tukang periuk. Karena Tuhan sudah memproses dan sudah bekerja bagi kita dengan penuh kasih setia dan karunia-Nya. Betapa indahnya jika kita telah dibentuk menjadi bejana yang sempurna, yang akan digunakan dan ditempatkan menjadi suatu bejana yang mempunyai kegunaan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-berai. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Hal ini bisa kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11-14. Allah dapat membentuk kita sekalipun kita rusak atau hancur. Dialah tukang periuk yang ulung, yang sanggup dan mau menciptakan bejana baru dan berharga dari kepingan diri kita yang hancur. Allah tidak menganggap kehidupan lama, kesalahan dan dosa masa lalu kita sebagai bahan tak dapat dipakai kembali. Dia memungut kepingan-kepingan hidup kita dan membentuknya kembali menurut rancangan yang terbaik di mata Tuhan. Karena kita adalah biji mata Allah dan sangat berharga. Dalam hidup ini, tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan orang percaya yang terjadi secara kebetulan. Semua merupakan bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani. Milikilah penyerahan diri penuh kepada pembentukan Tuhan, sebab Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk dan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Semua jadi satu telan, biar
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami juga boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuatkan iman, percaya dalam perjalanan hidup kami, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kami, dan biarlah kami mau memberikan diri kami untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau membentuk kami, memproses kami, menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan. Tuhan tahu untuk memakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini. Kuatkan iman, percaya kami dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat jemaat Tuhan dan tamu yang beribadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dengan segala persoalan pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan karya yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Dalam kehidupan rumah tangga Tuhan memberkati. Tuhan menolong dan memberkati, menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Hubungan suami istri Tuhan memberkati, hubungan orang tua dengan anak Tuhan memberkati. Terutama bagi anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, baik dalam kandungan, dalam masa pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, dalam meraih mimpi cita yang dicita-citakan, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang berkarya atas hidupnya, dan dia boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ini. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani, sekecil apapun keterlibatan pelayanan dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, lawatan Tuhan yang melawat di dalam kehidupan ini. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah lawatan Tuhan yang melawat kekasih-kekasih kami di dalam kehidupan. Secara khusus kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang ada di sektor pelayanan 1. Saudara Russell Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, sektor pelayanan 2, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, sektor pelayanan 3, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu El Suot, Ibu Meti Suisai. Sektor pelayanan 4, Ibu Rusliana Siaan. Sektor pelayanan 5, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian Pondengi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miske Sujadi. Sektor pelayanan 6, Saudara Henry Kalkemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan. Sektor pelayanan 7, Ibu Asmarwati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Marilau, Bapak Joni Lubantobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun. Sektor pelayanan 8, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Roni Tuhuteru, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Fedelina Kennedy, Bapak Roni Tuhuteru. Sektor pelayanan 9, Ibu Sri Polei, Bapak Cornelis Henok. Sektor pelayanan 10, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole, Bapak Roy Tobing, dan kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Lawatan Tuhan yang melawat mereka. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Begitu juga dengan keluarga yang mendampingi. Tuhan beri kesabaran, memberi kekuatan dalam menghadapi kekasih-kekasih mereka di dalam kelemahan tubuh ini. Kuatkan iman percaya mereka dan harapan di dalam Tuhan. Tuhan tetap memelihara dan memberkati mereka di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, beri sukacita dan pengharapan dalam kehidupan ini. Usia boleh lanjut, tapi semangat
kekuatan yang daripada Tuhan, yang memberkati kekasih-kekasih kami yang sudah lanjut usia. Kiranya di usia yang lanjut ini mereka tetap bersuka cita atas pertolongan dan kasih Tuhan yang tetap memberkati dan menopang di dalam kehidupan. Berkati para medis yang menangani kekasih-kekasih kami. Begitu tim medis yang bekerja di rumah sakit maupun dimanapun Tuhan tempatkan, kiranya mereka boleh bekerja di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dan saudara kami yang menderita karena bencana alam dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19, kiranya Tuhan memberkati agar semua yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Begitu juga untuk proses pemilihan diaken penatua periode 2022-2027 di tengah-tengah jemaat GPB Bukit Moria, berkati panitia dan persiapan segala sesuatu yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kehidupan bangsa negara kami dengan segala persoalan pergumulan yang dihadapi. Berkati pemimpin bangsa kami, agar konsisten dan konsekuen dalam menjalankan konstitusi kehidupan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, dan tidak mengkhianati cita-cita luhur dari kehidupan berbangsa bernegara kami. Begitu juga dengan aparat keamanan, Tuhan berkati TNI dan Polri, agar kami boleh tinggal di Indonesia dengan damai sejahtera, karena Tuhan yang menjaga keamanan negara kami, biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Berkati bangsa-bangsa dalam kaca peperangan, kiranya juga Tuhan hadirkan damai sejahtera, yang kelaparan, yang mengalami tindakan-tindakan diskriminatif, ketidakadilan, ketidakbenaran, biarlah Tuhan hadir untuk menopang dan melawat kekasih-kekasih kami yang membutuhkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Banyak doa dan pinta kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya hanyalah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dengan doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.